Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 April 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi ya kalau dilihat marketnya kembali turun ke sesi awal pada saat market buka kemarin. Ya, ini kalau dilihat berarti penutupan daily kemarin merupakan penutupan yang sangat luar biasa krusial di sini ya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya gencatan senjata kemarin ternyata tidak memberikan kejelasan bahwa oke, ini gencatan senjata sudah beneran selesai, sudah terjadi ya, seperti yang saya duga juga sebenarnya ya. Memang secara teori gencatan senjata, cuman kalau kalian lihat juga kemarin secara berita itu ada beberapa pelanggaran sedikit di sini. Katanya jalur pipa di Saudi Arabia katanya ditembak juga gitu kan, ada kebakaran di Kuwait juga, kemudian antara Israel dan juga Lebanon kembali lagi gitu kan ya. Ini karena Israel dengan Lebanon, karena sekali lagi ya mintanya Iran itu adalah kalau mau gencatan senjata Lebanon tuh juga jangan diserang juga gitu. Jadi intinya semua negaranya yang pro dengan Iran itu jangan diapa-apain gitu. Tapi ya udah, kenyataannya kemarin itu Israel masih juga nyerang gitu kan ya. Kemudian Iran katanya bakal merespon penalti terhadap Israel, katanya melanggar ceasefire antara negara tersebut gitu kan ya. Karena kan sekali lagi Israel itu kan dukungannya dengan Amerika itu. Jadi ya udah, ini mengakibatkan ya dari sesi New York ya kan, dari jam 21 nih drop lagi dan juga ditambah dengan FOMC kemarin ya. Jadi ini di sini untuk FOMC masih sama sih nadanya ya, yang dimana nadanya ini adalah masih terhadap sama seperti pada saat FOMC kemarin di tanggal ini 19 Maret, yang dimana FOMC menyatakan bahwa kalau semisalnya harga minyaknya naik karena akibat perang dan itu masih bertahan di atas, maka kemungkinan potensial bisa terjadi yang namanya rate hike, ataupun kemungkinan akan ada yang namanya hike ataupun kenaikan suku bunga. Karena sekali lagi risiko terhadap inflasi dan penurunan terhadap data tenaga kerja. Jadi worry-nya ada seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak harga minyak kembali lagi normal, jadi seharusnya tidak ada hal seperti itu sih. Jadi karena di sini ya, jadi masih terlalu early juga melihat bagaimana perkembangan lebih lanjut yang ada di Timur Tengah berefek terhadap ekonomi. Karena sekali lagi ya, harga minyaknya kemarin sampai 100 itu kita tidak lihat sekarang sebenarnya, kecuali negara-negaranya yang kayak kemarin ya kan. Kalau kalian lihat di beberapa berita itu kan banyak negara yang sudah kayak kehabisan minyak, kehabisan bensin gitu kan ya, bahkan ada sampai krisis energi. Ya karena itu adalah dampak langsung dari penutupan Selat Hormuznya. Cuman efek dari harganya itu kita baru bisa lihat nanti sebenarnya pada saat di bulan depan ya, bulan depan atau enggak sekitaran bulan Mei. Ya benar, kan April, bulan depan Mei atau enggak Mei Juni lah kalau nggak salah ya. Sekitaran itu baru kita akan melihat sebenarnya dampak dari harga minyak yang kemarin sampai $100 per barel itu bakal seperti apa. Jadi kalau dilihat ya di sini dari segi FOMC masih sama nadanya, kemungkinan akan ada rate hike, dan apakah itu memberikan dampak juga terhadap gold sendiri, ya itu kan sekali lagi FOMC meeting minutes itu adalah seperti pembacaan notulen, jadi tidak memberikan apapun sih sebenarnya ya. Ya walaupun kalau dilihat ini jam 2 sempat drop, kemudian jam 3 balik lagi ke atas, dan sekarang ya udah, ini sekarang marketnya flat. Oke, kalau dilihat sekarang secara, nah ini juga dibilang ya kan, gencatan senjata agreement dengan Amerika sudah dilanggar itu. Udah, ini juga saya bingung nih ya. Makanya ini sementara ini Trump nggak ada ngebacot masalah katanya melanggar perjanjian gencatan senjata selama 2 minggu. Sementara ini Trump nggak ada ngebacot. Trump cuma ngebacot masalah NATO ya, masalah NATO doang ini yang dibacotin sama Trump. Jadi untuk masalah gencatan senjata beliau tidak ada komen ya, literally flat, tidak ada update terbaru. Beliau juga tidak merespon serangan Israel terhadap Lebanon setelah gencatan senjata. Beliau juga nggak ada ngomong apapun. Sementara beliau kalem ya,
Tapi sekali lagi, biasanya adalah 48 sampai 72 jam. Sekarang ini belum 48 jam ya. 24 jam aja belum. 24 jam udah ya kan, 24 jam udah. Tapi kalau dilihat 48-nya belum ya. Sekali lagi kebiasaannya adalah Trump itu 48 sampai 72 jam. Kalau sampai 72 jam maksimum tidak ada kata-kata baru ya, tidak ada kata-kata mutiara lagi dari Trump, berarti Trump sendiri dari segi gencatan senjata dia sendiri bisa dikatakan setuju ya, walaupun ya sekali lagi ya masalah gencatan senjata itu katanya saling pihak Iran dan Amerika itu saling deklarasi sendiri ya. Iran mengatakan gencatan sendiri merupakan kemenangan dari Iran, kemudian Amerika juga menyatakan gencatan senjata ini sebagai kemenangan ataupun ya sekali lagi kemenangan masing-masing lah ya, bisa dibilang siapa juga yang mau ngalah gitu kan ya. Termasuk sampai sekarang ini juga Ukraina dan Rusia juga masih berlangsung, masih ya gitulah ya. Sampai sekarang itu Rusia Ukraina tuh udah berapa tahun dia, dari tahun 2022, 4 tahun nggak kelar-kelar, bayangin ya, 4 tahun dari 2022. Ini saya masih ingat banget nih ya, ketika gold tuh masih di sini nih ya, setelah COVID tuh ya, saya ingat banget nih di sini goldnya nih ya. Nih pada saat perang dari Rusia Ukraina tuh di sini Februari 2022 jebret naik sampai Maret ya kan. Nah, di sini perang Rusia Ukraina nih. Jadi bayangin dari Maret 2022 sampai sekarang April 2026 nih, kejelasan dua negara tersebut masih belum jelas, masih dipertanyakan. Oke, nah sekarang bagaimana? Oke, kalau kita lihat secara teknikal, oke sebentar untuk nanti malam ya. Nanti malam kita ada berita penting sekali lagi. Ini adalah data core PCE dan juga final GDP. Jadi memang kita sudah mendapatkan data advance GDP yang kemarin. Advance GDP-nya kalau nggak salah adalah, bentar, advance GDP kalau nggak salah kemarin itu bagus nggak sih ya? Mana nih GDP kuartal 4? Oh, kemungkinan naik ya, berarti 0,7 kuartal 4-nya lumayan ya. Berarti di kuartal 4 tahun 2025 kemarin ya, finalnya adalah di 4,4. Saya lupa sih nih data kemarin terakhir berapa ya. Seharusnya sih positif kalau nggak salah ya, 4,4. Ini turun ya, dari 4,4 menjadi 0,7. Sorry turun ya, karena ini kan sekali lagi kuartal pertama tahun 2026 sudah lewat. Jadi ingat ya, GDP itu ngitungnya per kuartal. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Dan sekali lagi kemarin juga masih ada nanya, itu kuartal itu artinya setiap 3 bulan ya. Jadi kita kan 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau dibagi kuartal ataupun quarter, ya udah itu dibagi 4 ya kan. Kalau udah dibagi 4 berarti ya udah Q1 itu dari Januari sampai Maret, ya udah hitung 3 bulan setelahnya ya. Jadi untuk di final Q4 2025 ini kan sekali lagi ya, ini Q4 ini ya, itu diperkirakan akan turun, yang dimana kalau nggak salah ya GDP growth rate-nya di Amerika pada saat Q1 kemarin, mana dia ya GDP growth rate, mana dia ini, sebentar ya. GDP growth rate-nya adalah annual, mana dia ini ya, kok tidak ada di sini. April current loh, tidak keluar. Advance GDP-nya kok tidak ada di sini ya. Soalnya di GDP annual rate ini sih terakhir Desember 2025. Ini 2 ya. Ini 2 dan previousnya 4,4 juga menjadi last 0,7. Ini sih turun semua sih ya, dari data ini sih turun semua. Jadi ya kita akan lihat apakah sesuai datanya di sini ya kan. 4,4 juga 0,7 dan annual growth rate-nya juga turun ya kan, 2,3 menjadi 2. Jadi seharusnya ini angkanya lumayan jelek untuk GDP growth rate. Kemudian dari segi core PCE, ingat ya, PCE ataupun personal consumption expenditure itu adalah salah satu faktor ya untuk menentukan bagaimana nilai inflasi. Apakah inflasi bakal naik atau inflasi bakal turun? Karena di dalam personal consumption expenditure di sini terdapat yang namanya, sekali lagi namanya personal consumption ataupun konsumsi pribadi. Ya, kalau konsumsi berarti kan ada personal spending. Di sini kalau kita lihat personal spendingnya diperkirakan akan naik dari 0,4 menjadi 0,5. Kemudian personal income diperkirakan 0,4 turun jadi 0,3. Jadi kalau income-nya turun, spending-nya naik, berarti ada kemungkinan ya, kalian tahu lah ya,
Kalau kita mendapatkan gaji yang lebih rendah, tapi kalau kita beli barang ibaratnya lebih tinggi harganya, otomatis itu sudah dampak ataupun sudah tanda-tandanya inflasinya itu naik. Kayak sekarang kita di Indonesia, saya juga nggak ngerti ya. Padahal yang ribut itu adalah minyak, tapi kok bisa yang naik itu adalah plastik. Saya juga heran itu ya. Perasaan plastik bukan bahan bakunya bukan dari minyak perasaan. Apa karena minyak itu impor bahan biji plastiknya tuh menggunakan kapal kemudian naik semua? Kayaknya sih agak terlalu maksa sih ya. Jadi kalau seandainya itu naik berarti seharusnya semua bahan baku itu naik kalau impor menggunakan minyak gitu kan ya. Saya juga bingung nih kenapa kok bisa di Indonesianya ini rata-rata kalau negara lain itu yang naik adalah bahan pangan atau enggak memang minyak itu sendiri atau gas gitu kan ya, bensin. Kok kita bisa di Indonesia nih plastik yang naik? Ini beneran anomali sih. Ini gimana korelasinya kok bisa plastik yang naik ya? Oke, itu personal spending diperkirakan akan turun, jadi ada kemungkinan akan ada inflasi yang mulai lengket lagi. Kemudian PCE-nya secara month of month diperkirakan akan flat, bahkan ini forecast cenderung turun. Nah, ini kemungkinan sih akan flat ya. Kemudian dari PCE year on year diperkirakan juga akan flat, kemudian core PCE year on year diperkirakan juga akan flat, cenderung turun. Wah, dari segi PCE sih sebenarnya ini diperkirakan akan turun ya. Bahkan dari segi real consumer spending juga akan turun di sini dari 3,5 menjadi 2. Cuman personalnya ya yang month of month dan juga personal income dan spending ini bertolak belakang. Jadi kalau ini bertolak belakang berarti ada ciri-ciri akan terjadinya inflasi yang naik. Itu sih. Oke. Dan kemudian tingkat pengangguran mingguan seperti biasa diperkirakan akan naik dari 202 menjadi 210. Ya, dengan tingkat continuing jobless claim-nya diperkirakan akan turun sedikit ya, walaupun ini naik sih dari 202 menjadi 210 ya kan. Nih. Oke, untuk jobless claim 4 minggu rata-rata diperkirakan akan naik. Kemungkinan dari segi tenaga kerja ini akan jelek, cuman kita lihat aja lah nanti. Oke. Nah, dari segi daily PE, ingat ya, dari segi daily ini marketnya masih naik ya kan. Tidak berubah sebenarnya dari segi daily, kalian catatannya bisa dipakai lagi yang kayak kemarin. Untuk dari segi VIP, ini marketnya belum kena 61,8-nya ya kan. Di sini di harga 4.900, jujur saya pribadi masih pengen market itu naik sebenarnya. Lagi dikit lah, kasih ini waktu lagi mana ya? Sekarang sih PCE, besok kita dapat data inflasi. Wah, ini sebenarnya udah mulai males sih sebenarnya ya. Alasan untuk dia itu turun ini kalau inflasinya besok dar-der-dor, kemudian hari ini PCE-nya juga malah justru naik, wah ini bisa berbanding terbalik, kemungkinan ini bisa menjadi topnya sih. Ini bahaya sih. Ya, ini bisa bahaya. Tapi semoga sih enggak ya. Semoga ini kita masih mendapatkan kenaikan sampai 49 sampai 5.000 baru di sana jedar. Bawah ke bawah lah tuh. Oke. Dari segi daily, kalau kita lihat indikatornya stokastik masih naik, RSI masih ketahan di 50, tidak mau lewat di atas 50 ya. Dan kalau kita lihat juga kemarin membuat hampir doji ya. Tapi untungnya sih ya, untungnya market itu lebih tinggi penutupannya dari hari Selasa. Untung banget ya, untung banget beneran, kayak ibaratnya setelah market hari Rabu itu kita mendapatkan ekstrim naik karena gencatan senjata, dibalik lagi turun karena gencatan senjata katanya dilanggar, ditambah FOMC yang menaikkan suku bunga, tapi in the end untungnya dia tutup di atas high di hari Selasa. Ya, berarti penutupan di hari Rabu ini masih positif, lebih tinggi overall dibandingkan dengan hari Selasa. Oke, itu masih positif. Jadi ya semoga kita masih ada penguatan lagi ke atas. Oke, ini dari segi daily seperti itu. Structure masih sama ya, dengan catatannya kemarin tidak berubah. Sekarang H4. Oke, H4 back to back, marketnya sekarang berada di dalam zona area penting, sama kayak kemarin di sini. Ya. Di sini marketnya kalau dibilang nge-respect 4703 dan 4700 selaku time frame H4, sekarang sih ini yes.
Ya, dia ini sekarang merespect. Dan ini jujur lumayan sih ya. Lumayan juga respectnya. Dan kalau kita ukur berdasarkan Fibo pun dia itu sudah respect. Dari sini sampai sini. Oh ya, BTW ini marketnya hebat ya. Market itu kena supply H4 yang literally supply. Bahkan ini supply-nya kalau dilihat ya, ini supply-nya itu sudah dites sekali sebenarnya nih ya. Ini kan dia ngebuat low, lower high, drop. Kan marketnya sempat masuk nih. Sempat masuk sekali, 2 kali baru dia drop. Ini ibaratnya supply ini sudah dites sebenarnya. Pada saat FOMC kemarin. Tanggal 19 gitu kan ya. Cuman ini hebat sih. Masuk beneran masuk lagi seiprit doang dia tuh, seiprit doang masuk dikit kemudian langsung drop, nggak turun, nggak naik habis itu. Saya juga heran sih kenapa bisa marketnya seperti itu. Saya kira dia mau naik lagi dikit baru dia drop. Oke, dari segi H4 karena dia sudah merespect area supply H4 dan kemudian dia drop ya, sama kayak di sini. Ketika dia naik respect dari support become resistant juga di sini di 4.800 ya kan. Kemudian dia drop. Ketika dropnya di sini dia itu kan awalnya respect dari ini ya 50%. Nah sekarang kalau kita hitung Fibonacci-nya ini dia respect sejauh 50% juga. Sama. Ya. Sama 50%. Buset, saya juga heran nih. Kok bisa sama ya? Dari sini ke sini 50% lebih dikit ya kan. 50% lebih dikit. Kemudian dia itu sideways berhari-hari gitu kan ya. Sekarang dia itu kena 50% lebih dikit, ketahan juga di area RBS-nya, resistance become support-nya. Dan apakah ini potensi naik? Ya bisa jadi, karena kalau dihitung juga dengan menggunakan internalnya kayak H1 yang di sini saya juga bilang, marketnya di sini juga kena 61,8. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang ngide pasang sell limit di 4.700, apakah bisa ditahan? Nah, ini sekarang pertanyaan penting ya. Kalau yang saya katakan kemarin ketika marketnya itu drop sampai sini ya kan, mengincar H1 literally pertahanan terakhir sebelum cok gitu kan ya. Ini merupakan hoki yang luar biasa selama bulan April. Nah, sekarang kalau ada yang nge-buy di 4.700, pertanyaannya apakah bisa di hold atau tidak? Untuk sekarang sih biasnya memang bisa ditahan. Ya, sekali lagi biasnya ini secara H4 dan pergerakan sekarang saat ini saya recording jam ini ya, jam 9 ini. Untuk sementara ini yes, ini masih bisa ditahan. Oke, ini masih bisa ditahan. Karena sementara ini marketnya masih respect resistance become support di time frame H4 ini. Oke, masih respect, dia tidak mau jebol. Jadi otomatis selama dia tidak break di bawah 4.700 lagi, selama itu juga kita bisa hold yang nge-buy di 4.700 ya. Kalau ini semoga sih marketnya naik sih ya. Dan kalau dilihat secara time frame H4 memang dia ini kemarin boss ya kan, kemudian dia drop jauh sekali ke bawah, melakukan retracement. Ini juga sudah kena 61 versi H1 dan 50% versi H4. Jadi kemungkinan dia ini bisa muter naik. Nah, muter naiknya sekarang itu kita terhalang dengan kondisi H4 terdapat yang namanya BPR. Ingat ya, di sini kan awalnya kita mendapatkan bullish fair value gap segede gambreng. Ya, bullish fair value gap segede gambreng, dan di sini kita mendapatkan satu-satunya H4 bearish fair value gap. Nah, jadi kalau dicari tengahnya ya, berarti adalah dari sini berarti. Ya. Nanti kita bisa pakai bearish fair value gap di sini untuk dijadikan sebagai level BPR juga. Oke. Kisaran harga dari 4745 sampai 4768. Nanti kita lihat di time frame yang kecil ya seperti apa. Oke, yang penting ini kita lihat dulu ya kan. Ini kita buat dulu sebagai FVG lah ya, walaupun BPR sebenarnya sih, tapi ya udah FVG atau BPR sama aja. Indikator mengatakan apakah ini potensial marketnya justru ngebuat divergent ya, karena ini kan ketaram banget nih divergentnya dari segi indikatornya ya. Dia ngebuat high, tapi di sini dia ngebuat lower high, dan itu pun diikuti oleh RSI yang juga sama ngebuat lower high. Apakah ini valid menjadi divergent? Menurut saya sih ini divergentnya terlalu jauh
ya. Terlalu jauh sih menurut saya. Jadi sekali lagi ya, kalau pandangan saya pribadi untuk melihat divergent itu selain memang dari klasik teori yang dimana kalau ini ngebuat high tapi indikatornya tidak demikian, menurut saya yang lagi satu adalah jaraknya. Sebenarnya kalau dilihat ini jaraknya tidak begitu bagus sih. Ya, tidak begitu bagus bisa dikatakan divergent, walaupun sekali lagi secara textbook, secara teori basic ya ini kelihatannya divergent, bearish divergent gitu kan ya. Cuman saya pribadi miss-nya sih cuma satu, yaitu adalah jarak antara high dan juga high-nya juga. Jadi jarak antara sumbunya itu untuk ngebuat divergent menurut saya itu sudah jauh, tidak terlalu dekat, kecuali marketnya itu di sini. Saya masih toleransi marketnya ngebuat divergent kalau semisalnya marketnya itu sempat naik maksimal itu sampai sini. Sampai di hari Kamis ya, sampai hari Kamis minggu lalu. Kalau dia itu sampai di hari Kamis minggu lalu dia naik dan ngebuat higher high tapi dari segi indikator dia ngebuat lower high, saya masih oke mengatakan ini adalah bearish divergent. Bisa saya katakan karena sekali lagi dari jarak. Sebenarnya untuk jarak sendiri tidak ada satuan baku ya. Tidak ada satuan baku atau enggak saya pribadi belum nemu ya jarak divergent antar high-nya. Jujur saya pribadi belum nemu atau enggak bisa aja enggak ada ya, tidak ada satuan baku jarak dari divergent itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi dengan kasat mata dan yang sudah sering saya lihat untuk divergent ini maksimum ya. Jadi seandainya kalau market kemarin di hari Jumat minggu lalu dia naik dan divergent, saya perlu ngelihat itu sebagai bearish divergent. Tapi karena ini sudah lewat jauh ya kan, sampai lewat jauh di hari bukan Kamis, hari Selasa ya, jika semisal kemarin di hari Selasa marketnya terbang, di hari Selasa kemarin marketnya terbang di sini ya, hari Senin atau enggak maksimum hari Selasa marketnya terbang, saya ngelihat sebagai divergent. Tapi karena terbangnya di hari Rabu sudah telat beberapa candle. Lagi ini divergentnya H4 soalnya ya. Jadi kalau ngitung dari sini ke sini, ini kan berarti sudah memakan waktu 19 bar. 19 bar ataupun 6 hari menurut saya sudah terlalu jauh sih. Jauhnya sih belum terlalu sangat ekstrim, enggak sih. Menurut saya sudah tidak memenuhi kriteria. Menurut saya adalah minimal 5 hari. Ya maksimum 5 hari. Maksimum 5 hari adalah market itu bisa terjadi divergent kalau versi H4 supaya dia itu tidak terlalu lebar. Kalau ini kan sudah terlalu lebar nih jaraknya dari high di sini sampai high di sini sudah terlalu lebar. Jadi saya pribadi secara indikator ngelihatnya memang potensi divergent, cuman saya pribadi tidak ngelihat ini sebagai divergent. Justru hanya sebatas ya udah koreksi biasa aja. Ya, H4 ini kemarin muter ya kan, tapi masih di atas 50, RSI-nya ini kalau dilihat juga masih ketahan di atas 50. Jadi potensi kalau RSI-nya balik lagi naik di atas 60 didorong dengan stokastiknya yang nge-cross balik lagi naik. Ini akan menjadi kenaikan lagi ke atas. Dengan catatan kemungkinan akan bisa seperti ini geraknya untuk di time frame H4. Ya, as long as ini 4700 tidak break, dia akan naik, ngehajar fair value gap. Kita akan lihat reaksinya di mana. Kalau di sini terjadi pembalikan dan tidak lagi turun di bawah 4.700, nanti justru kita bisa cari buy lagi di sini. Jadi menurut saya bagian telat di 4.700, tunggu sabar, dia nabrak WPR fair value gap di sini, reject turun, time frame kecil nanti cari konfirmasi, baru bisa cari buy lagi. Wih, ke atas. Oke. Nah, karena kemarin ya, ini kan marketnya dari sini ke sini, marketnya belum kena 1272 yang ada di harga 4867. Dan kalau seandainya hari ini potensi marketnya itu melakukan boss ke atas, maka kita ukur untuk mencari dan sekali lagi ya, jika potensinya low di 4698 adalah low terakhir hari ini, market nggak mau turun lagi, maka kalau kita ukur 1272 dan 1618-nya mepet ya, berarti ada kemungkinan karena ini adalah mepetnya ada di 4952. Jadi kalau ada marketnya memilih untuk lanjut naik ya, berarti maksimum dia akan naik sampai sini. Menjadi target paling tinggi adalah bisa sampai di 4950.
Walaupun di sini ada halangan kecil sebelumnya ya kan, di 4867, dan batas atas dari supply-nya itu juga ada di 1272 di 4900 pas. Sekali lagi, kalau titik nolnya nggak berubah. Kalau titik nolnya berubah, ya udah geser lagi. Oke, saya sih berharap ini harga mati sih. Sama kayak kemarin H4 di sini, ini harga mati. Market nggak boleh turun lagi. Dan semoga marketnya juga tidak turun lagi. Ya, ini sekali lagi semoga menjadi harga mati untuk di gold, tidak turun lagi ya. Semoga ini naiklah ya. Sudah kena 61,8, 50%, sudah mantap semua. Naiklah ini gold. Ya, market sudah tidak ada gap juga. Semoga ini naiknya. Jadi yang berdoa ini naik, silakan berdoa kencang ya. Semoga ini naik beneran sampai 4.900 atau nggak 5.000. Nah, di sana baru kalian berdoa sell gitu ya. Oke, H1. Oke, H1 kemarin kita kan masih sama untuk masalah bahasanya kayak yang saya buat ya. Yang dimana neneknya, anaknya, kemudian cucunya gitu kan ya. Nah, sekarang kita mendapatkan hal tersebut lagi. Oke, kita mendapatkan neneknya sekarang ya. Dari yang awalnya adalah cucunya berubah menjadi neneknya lagi nih. Karena potensial akan ada kelahiran cucu yang baru soalnya. Oke, jadi kita mendapatkan neneknya itu adalah bos, ya kan, di sini, thread ke atas. Nah, anaknya sekarang kita mendapatkan yang namanya pergerakan low. Jelas banget. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi terakhir adalah ada di sini. Oke, jadi dari versi anaknya adalah kita perlu ada change of character dari sini. Berarti otomatis kita perlu melewati fair value gap H4. Di sini ada di 4765. Mana dia nih? Sini. Ya, ini versi H1 karena kalau dilihat juga ini ada ada area supply-nya juga di sini. Seret. Nah, makanya tadi saya bilang bagi yang telat ambil posisi buy, semoga ini dia kan lagi dikit nabrak nih. Nabrak FVG, nabrak supply-nya, tapi dia tembus dulu ya kan, membuat ekor kayak begini ya ceritanya. Naik tembus buat ekor tapi penutupannya di bawah ya kan. Alhasil dia turun, mengalami koreksi, kembalikan, nanti baru ambil buy. Kayak gitu, sama kayak tadi teori di H4. Oke, yang penting kita menunggu H1 atau enggak anaknya ini adalah sudah change of character. Maka dengan demikian cucunya akan lahir, yang dimana cucunya akan ngebuat yang namanya higher high dan higher low. Ingat ya, untuk sekarang ini cucunya masih belum lahir nih. Ini ibaratnya mungkin cucunya masih dalam kandungan di sini ya. Saya pakai bahasa manusia aja lah supaya nggak ribet kalian bahasa internal kemudian major. Saya pakai bahasa gampang aja lah ya. Di sini adalah neneknya, ini anaknya sekarang nih ya. Kemudian ini cucunya sedang dikandung nih. Nanti lahirnya itu adalah ketika dia sudah break di atas 70, kemudian structure-nya adalah sudah high low high. Kalau sudah begini ya udah cucunya sudah lahir. Gitu ya. Saya pakai teori dari mana lah tuh ya. Saya nemu sendiri tuh bahasanya, beneran nggak bohong. Oke, sekali lagi ini H1 kita tunggu aja di sini. Untuk masalah support resistance sekarang, kalau kita geser ke kiri, ini kita udah nggak bisa pakai support resistance H1. Ya, berarti sesuai plan lah ya. Support resistance yang ada di sini itu tidak akan di respect ya, benar aja sih. Awalnya marketnya berhenti di sini, kalian lihat ke kanan nggak di respect. Pakai yang di sini, marketnya di respect nggak juga. Pakai yang di atas, apakah di respect? Nggak juga. Dia break, balik ke atas, muter lagi. Ini udah nggak bisa. Berarti secara H1 support resistance kita tidak mendapatkan angka yang terlalu bagus. Berarti at least kita change of character di sini, maka tendensinya adalah dia akan naik. Sampai mana? Ya, ini bisa sampai sini. Ke atas ya, 4.870. Wah, terserah lah tuh sampai mana. Oke. Sekarang kita lihat 15 menit. Ya, tadi kan ini saya bilang cucunya sedang mengandung gitu kan ya. Anaknya sedang mengandung cucunya gitu. Oke, kalau dilihat sekarang 15 menit. 15 menit sebenarnya kita mendapatkan satu clue yang dimana sebenarnya ini bahasa mudahnya adalah ini
anaknya ini sedang mengandung 7-8 bulan. Oke, kenapa demikian? Karena kalau versi 15 menit ya. Ini kalau kalian ketawa dengan bahasa saya sih wajar aja sih. Saya juga kenapa saya bisa pakai bahasa itu ya? Bahasa gampang soalnya ya. Ini low ya. Lower high, lower low. Kalian lihat sendiri di sini. Low yang ada bukan kemarin ya, candle kemarin lebih tepatnya, atau enggak tadi pagi adalah di 4699, dan hari ini market sempat drop sampai 4698. Otomatis kita sudah mendapatkan low yang lebih rendah dari candle kemarin, ya kan? Berarti dari versi 15 menit di sini marketnya adalah ngebuat low, lower high, dan lower low. Berarti versi 15 menit di sini adalah change of character. Ya, makanya tadi saya bilang versi 15 menit ini sebenarnya anaknya ini sudah mengandung cucunya selama 7 atau 8 bulan. Ini tinggal jebol aja sih ya. Jebol, kemudian mungkin operasi di sini ya kan, tanggal lahir normal di atas 4760 baru lahir dia. Ya. Oke, kemudian kalau kita tarik ke kiri juga ya, ini bisa menjadi support juga. Nah, kan, ini bisa menjadi change of character, ini juga bisa menjadi support become resistant juga. Tuh, pas ya, literally pas. Jadi kalau kalian mau ekstrim, luar biasa ekstrim, kalian hanya mengandalkan 15 menit, ya, tanpa kalian memperdulikan di sini ada 1 jamnya area supply. Hati-hati sih, ya, hati-hati. Walaupun sih di sini di atas ini kita ada juga area supply kecil ya kan di 4791. Makanya saya pribadi alurnya adalah karena ini 15 menit juga ada area supply ya kan. Nih kan ada area supply-nya nih. Maka alurnya adalah sama kayak di sini. Versi H4 sejalan dengan versi H1 dan kebetulan 15 menit juga sejalan. Maka akan terjadi seperti ini yang tadi saya bilang. Change of character, nabrak supply, tembus change of character lagi, kemudian nabrak supply-nya. Tapi in the end candle H1 tidak body candle close di atas 4760. Di atas 47 berapa tuh ya? 4765. Tapi dia itu turun habis itu ya kan, turun jauh, terjadi pembalikan lagi, konfirmasi, engulfing apapun itu, baru kalian buy. Wow, di sini baru enak nanti nge-buy-nya. Gitu ya. Tapi kalau kalian mau hajar aja langsung ambil buy ya, dengan kondisi kalian ngelihat ini lagi dikit ya kan, change of character, terjadi pembalikan, kalian langsung hajar buy. Apa kalian memperdulikan di sini ada H1 area supply-nya di sini atau nggak base ya kan? Ya, itu terserah kalian sih sebenarnya. Cuman kalau ditanya apakah saya pribadi ada buy? Yes, saya pribadi ada buy. Tadi pagi ya baru buka market, langsung ketika market yang ngelihat bodo amat pokoknya H4 pokoknya wajib di 4700, saya langsung hajar buy di 4702. Telat sih nge-buy-nya sebenarnya. Saya maunya kemarin tuh buy limit di 4700 tapi ya udahlah daripada saya tiba-tiba marketnya jebol gitu kan 4700 nggak lucu gitu kan. Akhirnya saya bangun pagi ngelihat market gitu kan ya, nggak pagi-pagi amat sih. Bangun kemudian lihat market sebentar, oke, candle H4 dibilang close-nya di sini ya kan. H4 close kemudian turun, saya breakdown ke time frame H1 di sini ke jam 6 dia reject, jam 7 reject, akhirnya jam 8 saya buka. Jam 8 saya buka itu adalah di harga 4702. 4702 saya buka, akhirnya ya udah saya tahan. Mungkin saya akan buka lagi ya untuk open posisinya jika semisalnya marketnya ini beneran kayak di sini skenarionya ya. Naik kita kehajar ini kemudian dia retrace ya. Retrace atau nggak retest apapun bahasanya, baru kan saya ada buy baru. Itu sih. Oke. Untuk masalah support resistant lagi ya terakhir ya sebelum saya tutup. Untuk masalah support resistant H1 jujur ini tidak ada yang terlalu bagus sebenarnya. Ya. Tidak ada yang terlalu bagus dari segi support resistant H1 kalau versi 15 menit. Awalnya saya kira di sini ada ya, di sini ada, tapi kalau lihat di kiri hajar balik lagi nggak jadi gitu kan ya. Kemudian ini marketnya drop lagi. Agak sulit sih. Ya ini agak sulit kalau dilihat ada support resistant. Jadi kita pakai 15 menit ini aja. 4732 ya, ini 4732 versi 15 menit.
sekaligus change of character. Kalau lewat daripada itu ini nggak bisa dipakai, ternyata dia buat lu lebih rendah lagi. Di sini ada sih di 4770 ini apa nih terakhir ya. Ini nggak begitu bagus sih ya, cuma angka keramat aja ya. 4770 ini cuma angka keramat, mungkin 15 menit lah. Nah ini agak jelek nih sebenarnya nih ya, nggak ada yang terlalu pas, pantulannya nggak bagus. Awalnya di sini jebol, tapi balik lagi, naik lagi, jebol lagi, balik lagi. Ini karena berita kemarin nih ya, ini bikin berita hancur nih. Oke, padahal udah bagus nih ya, naik, hasilnya jebol ke bawah lagi, nggak nyampe ternyata. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ya, ingat hari ini kita juga ada news nanti malam adalah jam setengah 9 WIB, setengah 9 WITA atau enggak jam setengah 8 WIB. Jadi hati-hati untuk hari ini juga. Untuk sementara ini marketnya masih dalam area support H4. Semoga support H4 ini tidak dijebol ya. Harapannya ini masih bisa bertahan semoga, dan marketnya bisa lanjut untuk membuat kenaikan. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.